Halo sahabat CMBR, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian tetap sehat dan gembira, bisa senantiasa menginspirasi dan setia berkontribusi. Kali ini saya menepati janji saya untuk bercerita tentang Nabi Elia. Siapa dia? Ikutin terus ya. Dari sebutannya udah jelas dong, dia Nabi Elia. Ya, tentu dia seorang nabi. Tapi dia bukan cuma seorang nabi gitu aja, bukan salah seorang dari sekian banyak nabi di Perjanjian Lama aja, ya. Tapi dia adalah nabi besar. Bahkan bisa dikatakan nabi terbesar, paling besar dalam Perjanjian Lama, ya. Nah, emang apa keistimewaannya kok sampai dibilang nabi besar bahkan terbesar? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama tentu hidupnya, sepak terjangnya yang nanti kita bahas. Yang kedua, dia ini disebut-sebut oleh orang Israel sebagai tanda atau pendahulu datangnya atau kedatangan Mesias. Dan juga disebut-sebut dalam Perjanjian Baru. Ya. Kalau saya nggak salah hitung, 29 kali dia disebut dalam Perjanjian Baru, bahkan oleh Yesus sendiri dia disebut. Ya, 29 itu di mana aja? Kalau nggak salah, Matius dan Markus menyebutnya sama-sama 9 kali. Lalu Lukas 7 kali, Yohanes 2 kali, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyebut Elia 1 kali. Ya. Nah, di antara sekian itu, menurut saya, penyebutan Elia yang paling penting ada dua. Ya. Pertama, ketika Yesus naik ke Gunung Tabor dan berubah rupa atau bertransfigurasi. Injil menceritakan Yesus terlihat berbicara dengan Musa dan Elia. Kedua, Yesus sendiri menyebut bahwa Elia akan datang, bahkan sudah datang dalam diri Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis itu menyiapkan jalan untuk Yesus. Ya, jadi pas seperti dinantikan orang Israel, Elia menyiapkan jalan untuk Mesias. Ketiga, ya, Elia ini diakui sebagai nabi bukan hanya oleh agama Kristen. Ya, orang-orang Yahudi, agama Islam juga mengakui ya, adanya Elia sebagai nabi besar. Jadi dia diakui oleh 3 agama besar di dunia. Hebat ya. Gimana sih sumber informasi tentang Elia? Tadi kita udah bilang, udah sebut bahwa Perjanjian Baru menyebut dia. Ya, Yesus ngomong juga tentang dia. Nah, selain itu dan yang utama itu ada di Perjanjian Lama, di kitab pertama dan kedua Raja-Raja. Waktu itu saya cerita juga tentang Elisa, ya. Di kitab pertama Raja-Raja, Elia kalau saya lagi-lagi kalau nggak saya salah risetnya ya, disebut 43 kali. Kemudian di kitab kedua Raja-Raja disebut 27 kali. Ya. Meskipun kitab kedua Raja-Raja bisa dibilang merupakan panggungnya Elisa, toh Elia masih cukup banyak disebut di situ. Mungkin ini juga petunjuk bahwa memang peran Elia ini signifikan. Ya, dia nabi besar. Apa aja sih yang diceritain kitab suci tentang Elia? Ada beberapa cerita, tapi menurut saya yang paling menonjol ada 2 hal. 1, Elia selalu hidup di hadirat Allah. 2, Elia selalu membela Allah, atau istilah lainnya, bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Gimana sih caranya Elia membela Allah Yahweh? Apa sih yang dilakuin Elia, yang dikerjakan Elia untuk Tuhan Allah semesta alam? Nanti kita dengar jawabannya di video berikutnya, bagian yang kedua. Nah, untuk sementara cukup dulu sampai di sini.
tetap menginspirasi, setia berkontribusi. Tuhan memberkati. Los Carmeli vitis florigera, splendor